Hai, balik lagi di Jepang Haru-Haru. Nah, di Jepang Haru-Haru kali ini gue akan ngebahas tentang gimana sih cara perpanjang visa di Jepang. Nah, kemarin gue baru aja habis perpanjang visa di Jepang untuk masuk ke perguruan tinggi. Kemarin kan visa gue cuman cuman nggak sampai setahun, 7 bulan doang. Nah, gue harus perpanjang. Nah, kemarin gue habis selesai perpanjang visa. Di video kali ini gue akan ngebahas itu. Ikutin terus di video kali ini. Nah, mungkin yang udah tinggal lama di Jepang, yang udah menetap lama di Jepang itu perpanjang visa itu adalah hal yang mudah. Tapi yang baru datang itu adalah ya hal yang cukup rumit menurut gue, karena gue pernah ngalamin sendiri ya. Kalian gak usah takut, ini gue ngasih tips-tips aja, gue ngasih cara gimana sih cara perpanjang visa sendiri tanpa bantuan sekolah. Kita bisa sendiri sebenarnya, tapi ya kalau ada keberanian dikit bisa. Kalau nggak ada keraguan, kita bisa perpanjang sendiri ke ke imigrasi sendiri kok. Nah, gue akan ngasih tips-tipsnya nih. Nah, sekarang gue udah ada kertas. Kita harus ngebawa apa aja sih kalau perpanjang visa itu? Yang pertama itu adalah Ryu Kikan Koshin Kyoka Shinsei Sho. Itu adalah sejenis kertas, isi kertas seperti ini. Kita harus isi. Nah, kalian kalau mau dapat kertas kayak gini, setahu gue tuh ada di imigrasi, di bagian depan imigrasi. Kalian masuk mau ngisi-ngisi itu ada ini. Jadi kalian harus ngisi ini, dan itu jumlahnya ada 3 lembar. Kalian harus ngisi semuanya 3 lembar. Dan 2 lembar itu instansi kita yang di Jepang yang buat. Jadi kalau misalnya kalian sekolah, nah 2 lembarnya lagi tuh akan dibuat dari sekolah kalian. Nah, kalau kalian misalnya kerja, mungkin 2 lembarnya lagi tuh mungkin didapat dari tempat kerjanya, mungkin dapat. Jadi totalnya ada 5 lembar. Yang pertama kertas kayak gini. Di sini kalian disuruh ngisi nama, negara, nama, alamat tempat tinggal, dan macam-macam lah. Ada yang ngisi baito juga, ngisi baito berapa per bulannya, per jamnya, tanggal hari. Kalian bisa ngisi karena ada bahasa Inggrisnya di bawah, jadi mudah. Nah, yang dari sekolah itu bentuknya kayak gini. Jadi dia ketikan komputer gitu dari sekolah atau dari instansi kalian di Jepang. Nah, jadi kalian kalau mau perpanjang visa harus punya 5 lembar itu dulu pertama. Jadi kalau kalian tidak punya instansi, mungkin akan susah. Yang kedua itu adalah Shikaku Katsudo Kyoka Shinsei Sho. Itu adalah sertifikat kita bisa part time di Jepang atau aruba itu di Jepang. Nah, itu juga didapat dari sekolah atau mungkin tempat kerja, mungkin bisa ngebisain itu didapat dari situ instansi terkait. Nah, kalau nggak ada itu, kalian nggak bisa itu di Jepang. Maksimal 28 jam ya. Kao Sashin Ichimai itu adalah foto 40 mm kali 30 mm, dan harus diambil 3 bulan, dalam 3 bulan sebelum memperpanjang visa. Jadi foto-foto kalian, foto masa kecil tuh gak boleh di sini katanya. Atarashi Zaryuka no Sashin tuh akan dipakai buat di kartu Zaryuka nanti, kartu KTP Jepang. Dan di belakang itu ditulis nama kita. Nah, yang keempat itu adalah surat. Kalau seumpama kalian udah masuk suatu instansi kayak sekolah, gua sekolah, misalnya kalian baru masuk sekolah nih, kalian harus nyertain sertifikat kalian bisa masuk sekolah itu. Apa sih namanya? Letter of admission, Nyugaku Kyokasho, kayak gini. Atau kalau seumpama kalian lagi di pertengahan, kalian bisa
ngambil seperti apa sih namanya, kayak raport gitu, raport, iya deh, raport kehadiran dan raport nilai kalian bisa ambil dari sekolah. Nah, yang kelima, rapor itu tadi yang kelima. Jadi kalau kalian udah ada rapor, zaigaku shoumesho tenti daigaku, gua di tenti daigaku jadi tenti daigaku. Kalau kalian di mana itu harus nih nyetak ini zaigaku shoumesho, seperti itulah, bahwa kalian bersekolah di sini. Nah, yang keenam itu kalau ada ya Sutsugyo Shoumesho, kalau kalian udah lulus dari sekolah yang terkait, yang kalian atau kalau kalian baru masuk perguruan tinggi, sebelumnya kalian Nihongo Gaku. Nah, Nihongo Gakunya itu loh, sekolah bahasanya itu Sutsugyo Shoumesho nya butuh ya. Dan Seiseki Shoumesho itu adalah daftar kehadiran, daftar nilai kita selama di sekolah, gimana sih nilai kita itu, ya itu juga harus dikirim. Nah, kalau nilai kita jelek, kehadiran kita jelek tuh mungkin bisa ada kemungkinan kita nggak bisa diperpanjang katanya, tapi gue belum melihat secara real sih, tapi katanya nggak bisa diperpanjang. Nah, yang kedelapan ya seperti yang kedelapan ini udah kopi paspor, fotokopi paspor, fotokopi Zaryukan yang lama, dan fotokopi rekening bank. Nah, ini yang biasa banyak, ada yang nggak balance, ada yang balance. Jadi di sini nih hati-hati ya. Nah, pengalaman gue kemarin tuh, pengalaman gue di sekolah bahasa kemarin, gue perpanjang visa dibantuin sama sekolah, jadi makanya agak lumayan mudah. Jadi sekolah cuma ngasih kita kayak angket gitu, angketnya itu kita isi. Nah, setelah diisi kita ngasih ke sekolah lagi sekitar 2-3 minggu, mereka periksa. Nah, setelah mereka periksa, kalau ada yang ganjal, pasti yang ganjal tuh ATM atau uang gitu. Kalau soal uang, karena di lembaran yang pertama kali itu, yang lembaran 5 itu ada di situ kita harus nulis kita dapat pemasukan di Jepang atau sponsor di Jepang itu dari siapa aja dan berapa. Nah, itu kalau seumpama dihitung-hitung agak ada yang lebih atau ada yang kurang, biasanya kita ditanya, nah itu dapat dari mana dan dapat dari mana. Atau kalau seumpama arubaitonya itu dapatnya gini dan cuman segini sejam, segini dan berapa ya, macam-macam itu biasanya ditanya saat di sekolah. Tapi kalau kita pergi sendiri mungkin langsung ditanya di imigrasinya. Tapi kalau seumpama dibantuin sama sekolah, nah kita mungkin paling ditanya nama sensei-sensei atau guru-guru di sekolah itu palingnya. Nah, itu doang sih paling masalahnya ya. Dan selebihnya itu udah selesai. Kalau habis udah tanda tangan dan segala macam, udah dapat, kita tunggu 3 mingguan apa 4 mingguan udah dapat kartu barunya loh. Setelah terkirim, kalau kita sendiri ya, ini gue lanjutin yang tadi. Setelah terkirim tadi itu semua ke imigrasi, kita bawa ke imigrasi. Nah, kita itu disuruh tunggu sama imigrasinya sekitar 3-4 minggu ya, seperti di sekolah juga nunggu tadi yang gue bilang. Nah, setelah kita tunggu, kita akan dikirimin seperti kertas gitu. Nah, di kertas itu ada tulisan bahwa kartu Anda udah selesai. Nah, setelah kalau udah dapat itu, kita harus ngirimin zaryu kado kita yang asli, paspor kita yang asli, sama kertas tadi itu, dan perangko Jepang yang 4.000, harganya 4.000, kalau di rupiah sekitar 500 ribuan kalau nggak salah deh. Nah, itu harus dibawa ke sana lagi ke imigrasi. Jadi kalian harus pergi ke imigrasi itu 2 kali, buat ngajuin dan buat ngambil 2 kali ke imigrasi kalau kalian sendiri. Nah, kalau dibantuin sekolah yang ngurus, kalian nggak usah ngapa-ngapain, kalian tinggal tidur di rumah ya. Nah, kemarin gue baru aja perpanjang di Nara itu sepi banget, kampung boy, jadi sepi, jadi gampang, jadi dapatnya juga mudah, cepat ya kan, karena kampung nggak ada orang jarang ada orang asing.
Oke, sekian dulu dari video kali ini. Mungkin itu aja sih, gue mau ngobrol itu aja tadi tentang visa di Jepang. Ya sebenarnya kesimpulannya sebenarnya perpanjang visa itu gak sulit, tapi bahasa Jepangnya yang sulit. Baca kanjinya yang sulit menurut gue. Sebenarnya nggak sulit-sulit amat, tapi bacanya itu, mengertinya itu yang sulit, makanya jadi sulit. Ya sebenarnya sulit juga sih. Nah mungkin di video kali ini gue udah memakai mic ya, jadi suaranya mungkin lebih kedengaran dari sebelumnya karena gue juga di rumah ya. Nggak kemana-mana, jadi mungkin ya kedengaran lah. Dan gue juga udah pakai tripod, jadi ya udah bagus lah hasil gambarnya. Nah jika kalian suka video gue, like, atau kalian punya masukan silahkan di komen dan subscribe, dan jangan lupa subscribe ya. Ya sekian dulu dari gua, bye bye.